Halo para kaum migrants, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kuota internet masih aman? Masih bersama saya Usman Saifullah, YouTuber yang nggak jelas apa kontennya. Kali ini saya akan menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang pengusaha yang sangat muda. Semoga saja film ini dapat menjadi motivasi bagi kalian yang masih terperangkap di kasur dan tidak tahu akan melakukan kegiatan apa. Oke, langsung saja menuju ke filmnya. Susu murni nasional. Film ini berfokus pada pemuda yang bernama Top. Seorang pemuda yang sangat gemar bermain game online sejak duduk di bangku SMA. Suatu saat ketika sedang bermain game online, ada member lain dari game online tersebut bernama Jack ingin membeli senjata kepada Top. Awalnya Top tidak ingin menjual senjatanya. Namun setelah ditawari akan diberi uang sebesar 12.000 baht atau sekitar 5 jutaan, akhirnya Top berani untuk menjualnya. Dari penjualan senjata itulah dia semakin lama semakin meraup keuntungan yang cukup besar, sampai dia pun mampu membeli sebuah mobil. Ia mulai melakukan sebuah bisnis dari situ. Namun, kedua orang tua Top tidak setuju akan apa yang dilakukan oleh Top mengenai perdagangan senjata game online. Saat orang tua Top mengetahui bahwa anaknya tidak diterima di universitas negeri, orang tuanya pun semakin geram dengan kelakuan Top yang seakan-akan tidak menghiraukan pendidikannya. Suatu ketika, akun game online tersebut dihapus oleh admin pemilik game, dikarenakan telah dianggap menyalahgunakan kepentingan komersial. Dia pun bingung bagaimana untuk mendapatkan uang lagi seperti sebelumnya untuk biaya masuk kuliah. Namun Top adalah seseorang yang tidak pantang menyerah. Top pun berinisiatif untuk membuat bisnis baru membuka toko DVD player. Tapi naas, Top ditipu. DVD player berjumlah 50 unit itu ternyata rusak semua dikarenakan berupa DVD player bajakan. Setelahnya, Top mencoba untuk membuat peluang bisnis baru yaitu ingin berjualan kacang. Ia pun mulai melakukan survei di lapangan dan melakukan berbagai macam cara untuk membuat kacang yang diminati oleh pasar. Top menyewa lokasi di mall untuk berjualan kacang, namun kacang yang dijual Top tidak seberapa laku, dikarenakan lokasinya yang tidak strategis. Dan dia pun pindah ke lokasi yang dirasa cukup strategis, yaitu di dekat pintu masuk mall. Hari pertama pun, kacang Top laku habis. Bisnis kacang Top beberapa hari kemudian mulai terancam untuk diberhentikan oleh pihak mall. Dikarenakan pihak mall melihat bahwa dagang kacangan Top mengotori atap mall. Suatu malam, kedua orang tua Top mengajak Top untuk pindah ke Cina. Namun Top bersikukuh untuk tetap tinggal di Thailand นี่ละกัน dan เขาไปถ่าย melanjutkan รูปอย่างนี้เลย bisnisnya. ท็อป Sayang sekali bisnis kacang Top harus berhenti sampai di situ karena lokasi dagangannya telah dijual ke pihak lain. Di suatu pagi, Top mengetahui bahwa rumahnya telah disita. Top pun sedih tidak tahu akan berbuat apa. Sampai ketika ia bertemu dengan kekasihnya yang baru pulang dari Rayong dan membawa oleh-oleh makanan rumput laut. Setelah ia mencoba rumput laut tersebut, ternyata rasanya sangat enak. Dari situlah Top mulai memikirkan bisnis baru, yaitu bisnis makanan rumput laut. Top berusaha merintis bisnis barunya dengan sangat baik dan dia belajar ke ahlinya untuk berbuat rumput laut. Pada awalnya hasil gorengan rumput laut oleh Paman dan Top tidak ada yang berhasil. ขมดูป่ะ Namun karena suatu kejadian yang dialami oleh pamannya, ada satu bungkus rumput laut yang terkena air. Dari situlah rumput laut yang digoreng Top rasanya menjadi enak. Ternyata harus dibasahi terlebih dahulu baru digoreng. Top mulai memproduksi rumput laut tersebut dalam jumlah banyak untuk dijual. Ia menjual dagangannya di kantor pusat perbelanjaan. Ternyata memang benar dagangan Top laku keras. Kemudian Top mencoba untuk bekerja sama dengan 7-Eleven. Ia menawarkan produk rumput lautnya. Namun pertama kali ia datang, produknya ditolak karena dengan alasan kemasan rumput laut Top tidak layak jual. Ukuran rumput lautnya terlalu besar, serta harga jual rumput laut Top yang juga dirasa cukup besar oleh 7-Eleven. Top tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba untuk merubah desainnya dengan bantuan seorang desainer. Ia menamai produknya dengan nama Tai Kei Noi, yang artinya pengusaha muda.
Dengan semangat, ia kembali ke 7-Eleven, namun ia gagal bertemu dengan manajer 7-Eleven. Akhirnya Top memberikan sampel produknya kepada satpam penjaga di sana. Dan ternyata produknya diambil oleh beberapa karyawan di gedung itu. Di saat Tom merasa putus asa, tiba-tiba dia dihubungi oleh pihak 7-Eleven karena produknya diterima. Tom sangat senang dan ia segera menandatangani kontrak yang dibuat oleh 7-Eleven. Dari salah satu kontrak tersebut menyebutkan bahwa Top harus memproduksi 72.000 kemasan untuk dikirim ke 6.000 cabang. Tentu saja ia harus memiliki pabrik karena selama ini ia menggoreng rumput lautnya hanya di rumah. Lalu ia teringat keluarganya yang masih memiliki sebuah kantor kecil, maka ia merenovasi kantor tersebut menjadi sebuah pabrik. Pada akhirnya kerja keras dan semangatnya membuahkan hasil. Ia berhasil merenovasi kantor ayahnya menjadi pabrik dan mempekerjakan beberapa karyawan. Namun pada saat pihak 7-Eleven menginspeksi pabrik Top, 7-Eleven merasa pabrik Top belum memenuhi standar. Lagi-lagi Top tidak menyerah begitu saja. Ia segera menyempurnakan apa saja yang masih kurang dan akhirnya kontraknya disetujui. Akhirnya setelah 2 tahun, Top menuai kerja kerasnya. Dia bisa melunasi hutang-hutang kepada orang tuanya. Di usia 26 tahun, ia berhasil memiliki pendapatan tahun 2010 mencapai sebesar 1,5 juta baht atau sekitar 450 miliar. Dan memiliki 2.500 karyawan. Ia mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia, dan memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan.